Indra Kesuma alias Indra Kents akan mengajukan gugatan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus penipuan aplikasi Binomo, Indra Kents terancam 20 tahun penjara. Polisi menetapkan Crazy Rich Medan, Indra Kents sebagai tersangka dengan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk transfer dan akun YouTube. Tersangka Indra Kents terancam 20 tahun penjara. Polisi pun langsung menangkap dan menahan Indra Kents di rutan Bareskrim Polri. Sementara kuasa hukum pegiat media sosial Indra Kents akan mengajukan gugatan pra-peradilan usai kliennya ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri atas kasus penipuan aplikasi Binomo. Selain itu, aset tersangka juga akan disita polisi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik melakukan penangkapan dan akan segera melakukan penahanan. Sebelumnya, Indra Kents dilaporkan oleh para korban ke polisi karena merasa tertipu dengan trading online binary option platform Binomo. Selain itu, Indra Kents pun sempat mangkir dari panggilan polisi karena mengaku berobat ke Turki. Sirine waspada kembali berbunyi sebagai pertanda serangan terhadap ibu kota Kiev, Ukraina dibombardir menggunakan rudal oleh Rusia dan sebuah jet tempur ditembakkan hingga terbakar dan jatuh menimpa sebuah gedung di ibu kota Kiev. Sirine waspada serangan udara di ibu kota Kiev, Ukraina kembali berbunyi pada pagi hari tadi, waktu setempat. Pihak berwenang memerintahkan warga pergi ke tempat perlindungan terdekat. Rusia kembali membombardir ibu kota Kiev dengan rudal, membuat situasi semakin mencekam. Satu jet tempur ditembak jatuh ketika pasukan Rusia semakin mendekati ibu kota Kiev. Sebuah gedung terbakar akibat tertimpa pesawat Sukhoi tersebut. Ukraina bahkan meledakkan jembatan di Sungai Teteriv untuk mencegah Rusia masuk ke area lebih dalam di ibu kota Kiev. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melaporkan bahwa ratusan orang tewas akibat gempuran Rusia sejak hari pertama invasi. Росії все одно доведеться рано чи пізно говорити з нами, говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії. Hingga kini, perang Rusia-Ukraina masih berkecamuk. Rusia terus melempar serangan, sementara Ukraina membalas sebagai bentuk perlawanan. Sejumlah sanksi diberikan kepada Rusia atas agresi militernya ke Ukraina, mulai dari pembekuan sejumlah lembaga keuangan di Rusia hingga larangan berkunjung bagi sejumlah kelompok elit Rusia. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang memberikan sanksi berat kepada Rusia. Presiden Joe Biden mengutuk serangan Rusia dan meminta pertanggungjawaban Moskow. Dalam konferensi persnya, Presiden Amerika Serikat ini menjatuhkan sejumlah sanksi kepada Rusia. Di antaranya memutuskan hubungan lembaga keuangan terbesar di Rusia, serta pembatasan impor teknologi tertentu di Rusia. Tidak akan mengirim tentaranya ke Rusia. Russia's naked aggression against Ukraine will be staged. Forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force. Sementara itu, pemirsa, Uni Eropa telah menyetujui sanksi ekonomi kepada Rusia atas ancaman agresi terhadap Ukraina. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, dan Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, pada hari Selasa mengumumkan Uni Eropa telah menyetujui sanksi sebagai tanggapan atas tindakan Rusia di Ukraina. Sanksi ditujukan kepada 351 anggota parlemen Rusia yang memberikan suara untuk mengakui wilayah separatis di Ukraina, serta 27 pejabat dan lembaga Rusia lainnya dari dunia pertahanan dan perbankan.
Mereka juga berusaha membatasi akses Moskow ke pasar modal dan keuangan Uni Eropa. We also target economic relations between the two regions and the European Union, exactly as we did in the Crimea case, to ensure that those responsible clearly feel the economic consequences of their illegal and aggressive actions. And last but not least, because this is very important, we target the ability of the Russian state and government to access to our capital and financial market and services, limiting the financing of their policies through limiting the access of their sovereign debt to our financial. Menanggapi sanksi Uni Eropa, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan kepentingan bahwa Rusia dan keamanan rakyatnya adalah prioritas yang tak terbantahkan di tengah pertikaian di wilayah timur dan barat atas Ukraina. Putin juga mengatakan Barat sendiri telah mengabaikan seruan Moskow untuk membangun sistem keamanan yang setara dan tak terpisahkan yang bisa diandalkan untuk membela semua negara. Putin berbicara dalam sebuah pesan video yang dirilis pada hari Rabu. Мы видим, как не просто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО. При этом призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа. Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но, повторю, интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены. Langsung saja kita bahas persoalan ini bersama dengan pengamat politik internasional Arya Sandi Yuda. Assalamualaikum, selamat malam Mas Arya. Selamat malam. Iya, Mas Arya, kira-kira dengan kegentingan yang seperti ini, kapan tepatnya warga negara kita harus ditarik ke tempat yang aman? Ya, saya kira kalau terkait dengan pelindungan WNI yang ada di Ukraina itu harus segera dan pengetahuan saya sudah dalam proses ya. Saya mendengar bahwa sebagian dari warga negara Indonesia itu sudah ditarik ke KBRI. Iya. Ya, kalau kita melihat keadaan yang sekarang terus-menerus terjadi di Ukraina dan gempuran yang terus-menerus dilakukan oleh Rusia, kapan kiranya hal ini akan usai atau ini masih babak awal dari satu perang yang berkepanjangan? Jadi memang kalau disebut sebagai sebuah rangkaian ikatan tensi antar dua negara, harus ada tiga. Di level pertama ini adalah ekspresi dari peralihan dari haluan politik domestik yang ada di Ukraina dari 2010, 2014, 2019, 2019 sampai sekarang kita lihat kalau kita petakan sebagai sebuah political term gitu, haluan politik domestik, lalu kita bisa melihat haluan 2010 sampai 2014 Ukraina cenderung kepada pro Rusia, lalu kemudian 2014 2019 kita kecenderungan fokus Ukraina untuk masuk ke dalam aliansi NATO dan kemudian dekat pada Eropa itu semakin mental, dan 2019 sampai dengan sekarang itu juga semakin mental. Ini sebenarnya yang membuat respon dari negara di kawasan sekitar Ukraina seperti misalnya negara atau great power sebetulnya negara seperti Jerman di bagian kelompok negara Uni Eropa dan juga kemudian Rusia, great power itu merespon sesuai dengan perkembangan di Ukraina tersebut. Maka kemudian kalau kita lihat kenapa sekarang ada keputusan dari Vladimir Putin untuk melakukan operasi militer dan melakukan sebuah pendekatan yang lebih keras dari fokus approach, itu karena memang kekhawatiran atau bentuk antisipasi dari haluan politik domestik Ukraina yang
orientasi politik luar negeri Joe Biden Amerika Serikat yang memang lebih internasionalis dibandingkan politik luar negeri Amerika Serikat di era Trump kemarin. Jadi memang ada faktor-faktor domestik yang juga mempengaruhi. Di sisi lain kita tahu bahwa memang Ukraine selalu dipantau sejak Soviet, karena kita tahu kekuatan militer kedua waktu transformasi Rusia dan Ukraine ada dalam kesatuan Soviet. Ukraine adalah kekuatan militer kedua terbesar setelah Rusia. Jadi sejak pecahnya pun itu dipantau karena tidak ada kejadian waktu itu berpisahnya Ukraine dari atau dalam momentum perang itu tidak boleh ada kecenderungan untuk blocking. Jadi selalu status quo itu atau situasi yang sifatnya damai, gencatan senjata begitu ya, dan redaksi ketegangan antara Ukraine dan Rusia itu selalu ketika Ukraine jelas-jelas menyatakan non-blok. Jadi saya kira itu akan masuk tidak terbaca. Mas Aryan, nampaknya memang ada gangguan komunikasi ya di tempat Anda saat ini berada. Jika bisa lebih jelas untuk menerangkan kepada kami sebetulnya, menurut Anda apakah sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi ekonomi oleh negara-negara Uni Eropa termasuk Amerika Serikat terhadap Rusia ini akan berpengaruh? Mereka akan menarik pasukan dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat memang negara-negara di kawasan responnya masih sebatas non-militer. Kita melihat bentuk-bentuk tekanan terhadap sanksi itu ekonomi. Kita sudah melihat dari Jerman membuat statement yang mengarah pada pendekatan ofensif. Nanti seluruhnya adalah sanksi ekonomi. Begitupun Amerika Serikat, Joe Biden juga meskipun yang sangat mendesak kemudian mengeluarkan beberapa sanksi ekonomi yang sangat kuat, tapi tidak ada indikasi untuk melakukan respon secara ofensif, apalagi bentuk operasi. Dan ini artinya memang bahkan negara-negara yang punya kesadaran mereka terdampak langsung dari konflik ini, mereka menyadari faktor nasional bahwa secara ekonomi mereka harus mencari keterlibatan militer atau persuasi yang ofensif. Karena impact secara ekonomi juga akan fireback kepada masing-masing negara tersebut. Kalau ada perubahan harga energi gitu ya, ataupun gas, itu akan terdampak langsung bagi mereka negara-negara yang bergantung pasokannya terhadap Rusia. Termasuk yang tidak bergantung langsung ya, seperti Indonesia, pasti ketika ada perubahan harga energi atau minyak, gas, itu pasti akan berpengaruh pada fiskal kita juga kan. Jadi memang saya kira respon negara-negara itu akan berhenti ya, kita sebut berhenti pada sanksi ekonomi. Ini yang saya sebut sebagai diplomatic stalemate, sebagai salah satu skenario yang paling potensial kebutuhan diplomatik. Mas Arya Sandiyuda, terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami. Pemirsa, analogi gonggongan anjing yang digunakan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menuai polemik di masyarakat. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Sumatera Barat, Fauzi Bahar Datuk Nansati, mengecam keras pernyataan tersebut. Surat edaran Menteri Agama nomor 05 tahun 2022 mengenai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola belakangan menuai sorotan publik. Bukan pada alasan dikeluarkannya surat edaran tersebut yang bertujuan menjaga ketentraman dan keharmonisan antar warga, namun pada istilah perbandingan suara azan yang digunakannya dengan suara gonggongan anjing. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Sumatera Barat menyebut bahwa apa yang disampaikan Menak dalam surat edaran tersebut sudah sangat keterlaluan. LKAAM juga menyatakan dengan tegas mengharamkan Menteri Yakut untuk menginjakan kakinya di Sumatera Barat dan meminta Presiden untuk menggantikannya karena kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menteri yang satu ini, ya, dari itu ini sudah kebangetan. Banyak sekali pernyataan-pernyataan
Dan saya belum pernah dengar dari non-muslim yang mengkomplain tentang bunyi azan masjid, ya. Ini Sementara tokoh masyarakat Riau, Azlaini Agus melaporkan Menteri Yakut Khalil Qaumas ke Polda Riau. Azlaini melaporkan Gusmen, sapaan Yakut Khalil Qaumas atas dugaan penistaan agama. Dekat sini aja, Bu. Menyampaikan pengaduan atas adanya dugaan tindak pidana penistaan agama, yang diduga dilakukan oleh Menteri Agama kita. Agar polemik tidak berlarut, Ketua Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis yang menyayangkan komunikasi sang menteri meminta Menteri Agama meminta maaf kepada publik. Polisi membongkar penimbunan setengah ton minyak goreng kemasan. Informasinya saat lagi untuk Anda.